Merdeka, semangat merdeka, semangat belajar. Bertemu lagi dengan Kak Evan di sini di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Pada video kali ini, Kak Evan akan membahas soal ulangan tema 1, subtema 1, kelas 6 SD. Selamatkan makhluk hidup. Materi PPKN. Tetapi sebelum belajar, jangan lupa ya adik-adik, subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini ke teman-teman kamu. Dan ajak teman-teman kamu untuk belajar bersama. Seperti apa sih pembahasannya? Ini dia. Soal nomor 1, materi PPKN, tema 1, subtema 1, untuk kamu yang kelas 6. Nomor 1, berikut ini sikap yang sesuai dengan sila kelima adalah titik-titik-titik. A. Menghargai karya orang lain. B. Menggunakan produk dalam negeri. C. Menjaga nama baik bangsa dan negara. D. Ikut berperan serta dalam kegiatan masyarakat. Adik-adik, soal nomor 1 adalah sikap yang sesuai dengan sila kelima. Yang merupakan contoh sikap dari sila kelima adalah pilihan A, yaitu menghargai karya orang lain. Untuk pilihan B, C, dan D, ini adalah contoh dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Soal berikutnya nomor 2. Berikut ini yang termasuk sikap yang menerapkan sila ketiga Pancasila adalah titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan mau menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan satu persatu untuk pilihan A sampai pilihan D. Pilihan A, Budi yang berasal dari Jawa tidak mempersoalkan budaya Ahmad yang berasal dari Betawi. Ini contoh penerapan dari sila ketiga. Kemudian pilihan B, Ika menjenguk Hani yang sedang sakit panas sejak beberapa hari yang lalu. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan sila kedua. Pilihan C, dalam rapat Dewi bersikap diam karena Didin sedang mengemukakan pendapat. Ini adalah contoh dari penerapan sila keempat. Pilihan D, pada saat belajar kelompok, Fandi mohon izin menunaikan sholat asar terlebih dahulu. Ini merupakan contoh dari penerapan sila pertama. Soalnya adalah penerapan sila ketiga. Berarti jawabannya ada di pilihan A. Selanjutnya soal nomor 3. Di bawah ini termasuk perbuatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah titik-titik-titik. Seperti biasa, sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan menjelaskan satu persatu dari pilihan A sampai pilihan D. Pilihan A, Dani ikut menyumbangkan sebagian uang sakunya untuk korban banjir. Ini contoh dari penerapan sila kedua. Kemudian pilihan B, sekalipun Sri dan Wati berbeda agama, keduanya rukun dalam bermain bersama. Ini adalah contoh dari sila ke-1. Kemudian pilihan C, sebagai ketua kelas, Dennis meminta seluruh temannya untuk ikut masuk dalam regu piket. Dan ini adalah sila dari kelima. Pilihan D, Wanda tidak melepas kerudungnya di depan umum karena menjalankan perintah agamanya.
Ini contoh dari penerapan sila ke-1. Pada soal yang ditanyakan adalah sila kelima. Jadi jawabannya pilihan C. Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 terlebih dahulu. Ida berteman dengan siapa saja. Ida berteman tanpa memandang suku dan ras. Sikap Ida sesuai dengan penerapan Pancasila dengan lambang titik-titik-titik. Di sini Ida mau berteman dengan siapa saja tanpa memandang suku dan ras. Berarti Ida menjunjung tinggi dari persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga persatuan Indonesia berlambangkan pohon beringin. Jawabannya ada di pilihan D. Soal nomor 5, membela kebenaran dan keadilan termasuk sikap yang sesuai dengan sila titik-titik-titik. Untuk membela kebenaran dan keadilan, ini adalah contoh dari manusia yang beradab. Untuk manusia beradab, itu adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi pilihannya ada di B, yaitu sila kedua. Soal berikutnya yaitu soal uraian singkat. Nah, nomor 1, membuang sampah sembarangan bertentangan dengan sila titik-titik-titik. Adik-adik harus diingat ketika membuang sampah sembarangan itu bertentangan dengan sila kelima. Kemudian untuk nomor 2, hasil musyawarah harus dijalankan oleh titik-titik-titik. Jawabannya adalah seluruh peserta musyawarah. Soal berikutnya adalah nomor 3. Lebih mementingkan kepentingan pribadi adalah sikap yang bertentangan dengan sila titik-titik-titik. Adik-adik, sikap lebih mementingkan kepentingan pribadi ini dinamakan adalah sikap egois. Nah, sikap egois ini bertentangan dengan nilai persatuan. Jadi, egois bertentangan dengan sila ketiga. Nomor 4, memakai perhiasan berlebihan bertentangan dengan sila kelima. Lalu nomor 5, sila ketiga Pancasila meminta kita untuk selalu menjaga persatuan. Soal berikutnya adalah soal berbentuk uraian di room 3. Nomor 1, sesuai sila berapakah sikap-sikap berikut ini? A. Mau menerima bantuan dari orang-orang yang berbeda agama. B. Mengharumkan nama bangsa. C. Hidup sederhana. Nah, jadi di sini adik-adik disuruh untuk menentukan sila keberapa dari contoh sikap-sikap yang ada di dalam soal. Pilihan A, mau menerima bantuan dari orang yang berbeda agama. Di sini terdapat kata agama. Ketika agama berarti berhubungan dengan sila ke-1. Kemudian yang B, mengharumkan nama bangsa. Untuk mengharumkan nama bangsa, ini sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian C, hidup sederhana. Hidup sederhana adalah contoh dari sila kelima. Nomor 2, sebutkan contoh perilaku yang bertentangan dengan sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 2 yang bertentangan dengan sila kelima adalah sikap boros dan contoh perilaku membuang sampah sembarangan. Selanjutnya soal nomor 3. Apa yang terjadi apabila sikap kita bertentangan dengan sila ketiga Pancasila?
Untuk sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Apabila sikap kita bertentangan dengan sila ketiga, yang akan terjadi adalah negara ini tidak dapat bersatu dan kerusuhan akan terjadi di mana-mana serta bertingkah semena-mena dan tidak menghormati hak orang lain dan tidak ada kerukunan dalam kehidupan bangsa. Soal nomor 4. Sebutkan 5 sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila ketiga. Adik-adik, untuk sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Untuk sikap yang sesuai dengan sila ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air. Kemudian yang kedua, memakai produk buatan Indonesia. Yang ketiga, menggunakan batik. Yang keempat, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Serta yang kelima adalah ikut kegiatan bergotong royong. Soal terakhir yaitu nomor 5. Bagaimana sikap terhadap hasil putusan musyawarah? Untuk musyawarah sendiri, ini adalah cerminan dari sila keempat. Nah, terus bagaimana sih sikap kita terhadap hasil keputusan musyawarah? Adalah sebagai berikut. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan menerima serta melaksanakan hasil tersebut dengan rasa tanggung jawab.